Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua. Saya mau nyapa-nyapa ya. Terima kasih ini sudah hadir Pak Leman dari BPS Muna. Terus Bu Heriani. Bu Heriani ini teman lama nih. BPS Kabupaten Musirawas, Sulawesi, Sumatera Selatan. Kemudian Pak Wahyu, BPS Kabupaten Madiun. Jeng Nurul juga sudah ada ya. Bapak Ibu boleh santai ya. Boleh pakai baju bebas. Ternyata Jeng Nurulnya juga sudah buka video. Apa kabar Jeng Nurul? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ini jadi cuma sama anak-anak ya sekarang ya? Belum berangkat. Oh, belum berangkat. Ya, oke, alhamdulillah. Kemudian ada juga Bu Riri dari BPS Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ini sekantor berarti ya sama Bu Heriani ya? Iya Ibu, Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Waalaikumsalam Bu Riri. Terima kasih ya sudah hadir. Iya Ibu. Oke, kemudian ada Bu Clara Tridiana, BPS Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh iya. Gimana di sana cuacanya? Lampung? Alhamdulillah. Cuaca Cerah-cerah ya? aja Bu. Ini di Ungaran sedang hujan di luar. Kemudian ada Bu Lasmini, ini dari BPS Provinsi Papua Barat. Yang mana ya Bu Lasmini ya? Coba saya cari. Belum ketemu. Oke. Kemudian ada Bu Dwi Asih. Bu Dwi Asih nih kami satu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mana ya gambarnya ya? Bu Dwi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ini memang lagi nggak diaktifin ya, enggak apa-apa. Bapak ini Ibu ada baby. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting masih ada waktu untuk belajar ya. Masih ada 10 menit. Kemudian ada Pak Ismaya Gusmi dari BPS Kabupaten Luwu Timur. Pak Is. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian ada Pak Raja Ingot Pardede, BPS Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Wah, jauh banget itu ya. Saya belum ke Sumatera Utara. Halo Pak Raja, panggilannya apa Pak? Iya, panggilannya apa Pak kalau di kantor? Pak Raja? Oh iya, masih di mute Pak. Masih belum disuarakan. Iya. Klik. Bisa dibunyikan. Pak Raja. Kayaknya sering terbaca gitu namanya Pak Raja ini. Nah, Pak Raja, sudah pernah ikut acaranya webinar S3, Pak? Halo, Pak Raja? Apa suara saya bisa didengar? Iya, udah itu kok udah bisa ini kok bisa berbunyi. Oke, Pak Raja masih mencari-cari. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Wih, ada Mbak Ayu, Mbak Yesri Rahayu dari DAPS. Mana ya Mbak Yesri ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Ya. Nggak bisa dibuka itu videonya. Oh iya, enggak apa-apa. Makasih ya Mbak Ayu sudah join. Kemudian ada ini nih. Ada Sohib nih. Jeng Mona, makasih Jeng. Ya. Waalaikumsalam Bu Tina. Waalaikumsalam. Lagi ini. Maaf ya, nggak pasang video ya. Iya. Enggak apa-apa. Iya.
Oke, ini ada Bu Ani Pratiwi, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, jauh nih. Terima kasih sudah hadir, Bu Ani. Kemudian saya lanjutkan lagi, Bu Emi Agustina, BPS Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Bu Emi. Kemudian ada lagi Bu Afnita. Ini nih teman waktu nyusun MR ya Bu ya. Dulu di tengah sawah kita telepon-teleponan ya Bu ya. Dari BPS Kota Padang. Terima kasih Bu sudah hadir. Kemudian ada Bu Ketut Alit dari BPS Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bu Alit nih rajin nih. Mana ya? Tadi kayaknya. Malam, Bu. Selamat malam Selamat Ibu. malam. Selamat malam Bu Alit. Senang lihat Bu Tina lagi. Iya Bu, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Kemudian ada ini, Jeng moderator, Jeng Indrianti Yakub. Gimana? Sudah di rumah Jeng? Biasanya suka ini nih jalan-jalan sama keluarga nih. Dari BPS Kota Bau-Bau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Free ya hari ini ya? Iya, Nggak bertugas ya? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Lagi bebas job nih. Oke. Selanjutnya, Ngikut oke. Selanjutnya Bu Yuyun Nailufar, BPS Kabupaten Sidoarjo. Wah, ini dekat sama rumah kakak saya. Selamat malam Bu Yuyun. Selamat malam, Bu. Iya. Maaf nggak pakai video. Enggak apa-apa. Terus Pak Oki Afrizal, BPS Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Wah, ini salam ya untuk Pak Atas ya. Kemudian saya lanjutkan Bapak Pak Ignatius Sigit, BPS Kabupaten Kebumen. Halo, selamat malam Pak Sigit. Tadi kayaknya ada deh videonya. Oke, saya lanjut. Pak Bambang Pamungkas dari BPS Kota Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Hadir, Bu. Ya, selamat malam Pak Bambang. Malam. Oke, kemudian ada Bu Agustina Pardosi, BPS Kabupaten Tapanuli Utara. Wah, selamat malam Bu Tina. Iya. Senama kita ini kalau kata orang Bengkulu, senamo. Kemudian itu ada ini teman curcol saya sudah ada tuh Pak Bagus, cuman Bagus belum ini ya mengisi absen. Halo Bagus, sedang di Jakarta kan ya? Ya. Sehat aja, salam untuk Nani. Ya, terima kasih. Oke. Salam balik dari Nani. Lagi di sebelahnya ya. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui webinar ini, dan pada malam hari ini saya akan sharing tentang suatu teknik. Saya akan coba buka dulu ya teman-teman. Kita mulai agak cepat, sekitar 5 menit lebih cepat. Baik, teman-teman, hari ini adalah hari pertama dari 4 pertemuan webinar yang akan kita jalani bersama-sama. Rencana saya di setiap hari Kamis itu saya akan sharing mengenai suatu materi. Nah, yang lain dari webinar ini
dengan webinar-webinar kami sebelumnya yang dari S3 adalah saya menyediakan sesi mentoring secara online. Nanti ketika teman-teman saya beri tugas bagi untuk yang S3, bagi yang 10 pengirim tugas pertama, maka dalam seminggu ke depan akan saya beri waktu untuk mentoring online. Nanti kita akan bertelepon atau video call, silakan selama 30 menit. Jika ada yang ingin dikonsultasikan dengan saya, mungkin saya bisa membantu sesuai dengan teknik-teknik yang saya share. Dalam mempergunakan teknik-teknik ini, teman-teman, memang tekniknya itu harus sering untuk dilatih, sehingga saya juga tidak mengatakan bahwa saya sudah ahli dari teknik ini, karena setiap kali saya mengajarkan dan kemudian saya juga praktek mengamati teman-teman yang belajar mempraktekkan, saya kemudian merasa bahwa ilmu saya masih kurang dan saya harus belajar lagi. Sehingga setiap kali nanti misalnya saya membuat sesi pembelajaran ini untuk yang kelas yang lain, tentu yang akan saya bagikan ke teman-teman akan lain dengan webinar yang sebelumnya. Saya saat ini ditemani oleh anak saya yang cantik, yaitu Naura Hanin, tapi Hanin tidak mau dilihat wajahnya. Nah, ini share-nya sudah yang tentang rincian kegiatan statistik muda. Oke. Kalau di HP Ibu, oke sih. Jadi teman-teman, saya memang sengaja ingin menjangkau yang statistisi ahli muda, karena saya melihat statistisi ahli muda itu grade-nya tinggi, grade-nya 9. Kemudian juga tunjangannya juga lebih tinggi ya dari struktural, sedikit di bawahnya kepala BPS Kabupaten Kota. Sehingga kalau kita mempelajari tusinya memang lumayan berat. Dari sekian banyak tusi statistisi ahli muda, ini saya pilihkan yang kira-kira teknik-teknik yang akan saya sharing itu akan membantu teman-teman statistisi ahli muda untuk bisa melakukan tugas ini dengan lebih baik. Contohnya, dengan public speaking, nanti teman-teman akan bisa memberikan pengarahan statistik kepada stakeholder dengan lebih percaya diri. Kemudian, teman-teman akan diminta untuk menyiapkan materi pengarahan. Itu teknik yang akan teman-teman bisa gunakan adalah teknik mind mapping. Nah, ketika kita melakukan penyebarluasan hasil pengumpulan data statistik, alangkah baiknya kalau selain public speaking, kita juga tahu tentang teknik marketing, supaya nanti BPS dan juga produknya tidak dikenal hanya sebagai tukang sensus, tapi lebih ke kita sebagai pembina statistik sektoral. Nah, awal dari mengapa saya ingin berbagi teknik ini adalah dalam ketika saya bekerja sebagai kepala BPS Kabupaten, ketika saya berdiskusi dengan tim saya, teman-teman sering ini ya menjelaskannya itu hanya lewat kata-kata. Memang ada orang yang ketika dia mendengar itu lebih baik daripada yang melihat. Tapi saya cermati ketika teman-teman tim saya bisa menjelaskan secara sistematis, maka saya bisa lebih membantu mereka untuk memperlancar tugas-tugas yang ada. Nah, saya amati ketika teman-teman baik itu struktural maupun statistisi ahli muda setelah selesai konsultasi dengan saya lupa mereka tadi ngomong apa gitu ya. Jadi saya bingung begitu. Dan saya melihat banyak deadline yang sudah mepet, bahkan kadang-kadang terlewati. Dengan begitu, saya berpikir seharusnya ada teknik yang membuat diskusi antara statistisi ahli muda dengan kepala BPS Kabupaten Kota yang bisa lebih terstruktur atau sistematis. Nah, daripada saya mengeluh mengenai apa yang saya inginkan tidak saya dapatkan, maka cara terbaik untuk mengeluh adalah membuat segala sesuatu yang lebih baik. Saya sudah dilatih oleh BPS melalui leadership training, kemudian juga mulai dari Diklat BIM 3, dan juga
banyak workshop, ada teknik-teknik yang kalau misalnya itu dilakukan oleh teman-teman statistisi ahli muda, mereka akan lebih terekspresikan kecerdasannya. Dan bagi teman-teman kalau teman-teman saya di BPS Kabupaten Semarang, memang ada beberapa yang belum pernah mengikuti Diklat PIM 4, sehingga mungkin mereka belum tahu mengenai teknik-teknik perumusan masalah. Untuk itu saya kemudian berkeinginan untuk mengajari teman-teman di BPS Kabupaten Semarang. Jumlah statistisi ahli muda di BPS Kabupaten Semarang itu sangat banyak, ada 6 orang. Jadi mereka saya latih bagaimana cara merumuskan suatu masalah dengan mind mapping, dan ketika pembelajaran leadership ini selesai, saya melakukan on the job training. Setiap kali mereka datang dengan suatu permasalahan, saya selalu minta tolong dong dibuat mind mapping-nya, fishbone-nya, dan ketika mereka menjelaskan sesuatu di depan umum, nanti ketika sudah selesai saya akan memberikan masukan. Ini adalah gambar kami kemarin sedang menyusun mind mapping untuk revisit sensus penduduk September 2020. Ini kasih sosial, yang dua ini ini Bu Mary ya, ini Pak Wiji dan Pak Pujo, statistisi ahli muda, dan ini Bu Gayanti, Kasubag TU. Dan yang gambar ini Bu Wiwit Kasin Raja sedang menjelaskan mengenai progres survei dampak COVID. Nah, ini saya minta dibuatkan fishbone karena kami yang untuk responden panelnya ternyata ada kendala. Nah, ketika teman-teman statistisi ahli muda menerapkan teknik-teknik yang sudah dipelajari, diskusinya itu lebih tuntas Bapak Ibu, karena tertulis, dan kami bisa saling memantau kalau statistisinya melaporkan, Bu, progresnya yang ini sudah, seperti itu. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, mendiskusikan suatu masalah itu lebih sedikit. Kita bisa langsung ke eksekusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan men-set alarm ya, selama 60 detik, silakan menulis 20 macam hal-hal yang membuat teman-teman bahagia, dimulai dari sekarang. Diletakkan penanya. Bagaimana? Sudah siapa yang bisa menghitung? Tolong ditulis di chatnya. Dapat berapa hal yang membuat Bapak Ibu bahagia? 11 yang Nurul. Terus yang lain? 10. 12. Oke. Saya penasaran kira-kira apa yang bikin teman-teman bahagia ya. Ya, nanti kita bisa lihat bersama. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman, mind mapping itu adalah teknik untuk mencatat. Dia membantu kita untuk lebih kreatif dan efektif memetakan pikiran kita. Saya suka baca buku, teman-teman. Dulu ketika saya membaca buku, biasanya saya merangkum dengan menulis apa saja poin-poin yang penting dari buku itu. Belum. Oke, udah bisa dengar? Nah, kemudian sesudah saya belajar mind mapping, maka sekarang saya merangkum buku itu dalam bentuk mind mapping. Dengan rangkuman ini, saya jadi lebih mudah untuk mengingat. Dulu buku Sales in You itu isinya tentang apa saja yang penting, dan saya teringat ini tentang hal pentingnya itu tentang apa. Sehingga apa yang saya pelajari, ini saya bisa memanggil dalam ingatan saya itu jadi lebih mudah dengan melakukan mind mapping. Nah, sekarang saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat mind mapping. Ya, teman-teman masih ada kertas yang lain ya? Saya akan membuat mind mappingnya dengan aplikasi Mind Map. Nah, dengan ini kita akan bersama-sama nih bareng-bareng ya, kita akan membuat mind mapping untuk pengolahan sensus penduduk
September 2020. Aduh, garing banget gitu ya, bikin pusing ya, tapi enggak apa-apa. Biar ini kita menyentuh pada pekerjaan kita sehari-hari. Dan sekarang kan lagi itu ya, lagi seru-serunya revisi dan pengolahan. Oke, jadi caranya ini saya buka mind map. Bagi yang memegang komputer bisa langsung pakai laptop, kalau tidak nanti pakainya kertas dan pensil warna. Sudah buka mind map, nanti kita buka yang free. Nah, tadi mengenai apa saja yang harus kita pikirkan pada pengolahan SPS 2020. Ini saya ketik di sini. Oke, saya besarkan. Kemudian saya ganti biar nanti teman-teman bisa gampang membacanya. Oke. Nah, sekarang saya minta tolong teman-teman membantu saya menulis di chat apa saja sih yang harus dipikirkan untuk pengolahan SPS nih, SPS 2020. Apa aja? Silakan ditulis di ini, di chat. Wih, Widi kebahagiaannya 23. Nulisnya berapa menit? Gimana teman-teman pengelolaan dokumen petugas? Oke, ya ini caranya ini diklik, kemudian di insert child note. Kalau teman-teman itu membuat kategorinya. Nah, teman-teman untuk kategori tulisannya harus besar ya. Ini saya buat di sini siapa petugasnya. Oke, langsung banyak. Oke, kita buat dulu petugas. Nah, petugas ini dibedakan jadi apa saja teman-teman? Ini diklik ya di petugas. Petugas dibedakan jadi petugas batching ya. Oke. Batching, kemudian kita beri insert sibling note. Nah, ini yang nulisnya cepat ini nih, jangan-jangan orang IPDS ini ya. Kalau kita sudah masuk hierarki nanti tulisannya kecil. Batching, editing, coding, kemudian baru yang nanti pengolahan ini saya ganti dulu. Jadi untuk hierarki, ini namanya kategori, ini namanya hierarki. Kalau hierarki sudah tulisannya kecil. Nah, ini sibling, ini mungkin pengolahan ya. Oke, jadi ada petugas batching, ada petugas editing coding, terus apalagi tadi itu ya. Ini saya mau nambahin lokasi ya, atau tempat pengolahan. Kita tambahkan di sini tempatnya. Teman-teman bisa bantu saya tempat pengolahannya di mana kalau teman-teman. Kalau kami tempat pengolahannya di ruang aula. Oke. Oke. Nah, kemudian selain ruang aula, ruang IPDS ya sama kita ya. Nurul ya, Ceng Nurul. Kita taruh di sini. Ruang IPDS. Nah, sekali lagi kalau kategori dia tulisannya harus besar. Nah, misalnya ya teman-teman, ini saya baru bikin 2 dulu. Area parkir tertutup. Aduh, kasihan banget ya. Tapi itu good idea. Karena memang tidak boleh dibawa pulang ya. Saya taruh di sini. Kami juga hampir aja pakai area parkir. Tapi terus diprotes. Jangan Bu, nanti masuk angin. Soalnya kemarin waktu receiving batching di tempat parkir masuk angin. Nah teman-teman, sekarang ini kategori namanya ya, ini hierarki itu harus satu warna ya. Bagi teman-teman yang punya kertas dan pensil warna silakan mewarnai. Saya akan mewarnai ini, saya bikin yang warna cerah aja, misalnya warna biru. Nah ya biru, maka nanti semuanya ini warnanya juga biru.
Ya, mari kita mewarnai. Nanti teman-teman, saya minta tolong bagi yang menyalakan video, nanti di screenshot nih. Ya, diperlihatkan nanti biar di screenshot oleh Hanin. Oke, ini kita beri warna biru semua, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang tempat kita beri warna yang lain. Misalnya warna merah. Oke, teksnya kalau merah nggak ketemu sama hitam, jadi teksnya kuning. Nah, ini semuanya sama. Intinya seperti itu ya. Nah, ketika menjelaskan ke atasan, tentu akan lebih gampang dibandingkan kita menjelaskan lewat kata-kata. Dan beberapa waktu ini BPS Provinsi kan banyak memberi instruksi. Saya biasanya minta tolong dipelajari instruksi, nanti jelaskan kepada saya dalam bentuk mind mapping. Enak kan? Jadi sudah ada yang rangkumin kayak gitu. Dan teman-teman sangat pandai untuk merangkum dalam bentuk mind mapping. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah jadi mind mappingnya. Nanti bisa ditambah lagi misalnya proses pengolahan, kemudian untuk petugas organik dan petugas mitra seperti itu. Ya. Ini contoh saja. Nah, kemudian cara menyimpannya, teman-teman itu file, kemudian di-download. Di-downloadnya berupa gambar. Ya, ini saya belajar separuh nyolong ini Bapak, Ibu. Mungkin teman-teman ada yang punya aplikasi. Ekspor. Kemudian di-download. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini, tinggal di save as. Disimpan di suatu tempat, nanti tinggal di-print dan ditunjukkan kepada atasan. Itu tadi baru pembahasan, teman-teman. Sekarang kita ngerjakan tugas berikutnya ya. Saya akan nyetel nih. Silakan teman-teman bikin 20 hal yang bikin teman-teman bahagia. Waktunya 60 detik, tapi sekarang pakai mind mapping ya. Oke, saya pasang alarmnya tadi. Dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Bapak Ibu, silakan diperlihatkan di layarnya siapa yang sudah. Pak Sigit, gimana Pak Sigit? Oh, Pak Tino bilang bagus, bagus. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Wah, Jeng Nurul. Banyak banget ya. Benar-benar hidupnya bahagia. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah tugasnya teman-teman. Saya akan nge-share materi ini nanti di chat. Saya minta tolong nanti teman-teman mengirimkan ke saya itu lewat email. Dan 10 orang yang pertama kali masuk di email saya yang memberikan tugas ini, maka saya akan mementori secara online selama 1 minggu ke depan. Okay? Nah, untuk yang kelas dari grup Chan, 5 orang yang mengirimkan di grup Chan BPS Jawa Tengah, maka akan saya mentori selama 1 minggu ke depan. Jadi selama 1 minggu ke depan, saya akan punya menti 15 orang yang beruntung ya. Boleh curhat, boleh konsul, boleh apa aja ya. Saya memposisikan teman-teman sebagai statistisi ahli muda dan itu tugas utamanya adalah berbicara keluar. Teman-teman ditugaskan oleh pimpinan memberikan pengarahan pada pertemuan penyedia data statistik sektoral. Apa saja yang harus teman-teman pertimbangkan supaya nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik. Demikian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.